Kita akan memantau bagaimana arus balik Lebaran 2024. Sudah ada rekan Jen Cahyani di Bandara Soekarno-Hatta dan Galuh Pandu di rest area kilometer 62 Cikampek. Kita sapa rekan Jen Cahyani terlebih dahulu. Jen, bagaimana situasi di Bandara Soekarno-Hatta? Apakah okupansi dari pemudik yang kembali ke Jakarta atau Jabodetabek sudah mulai meningkat, Jen? Iya, selamat pagi Cikal dan juga pemirsa. Untuk saat ini kami masih menunggu kedatangan dari para pemudik ini yang datang dari berbagai daerah ke Jakarta ya. Mengingat hari ini adalah puncak arus balik mudik Lebaran 2024 dan juga hari ini adalah hari terakhir cuti Lebaran tahun 2024, di mana ini akan banyak sekali para pemudik dari berbagai daerah yang kembali lagi ke Jakarta untuk beraktivitas. Dan ini berdasarkan data dari pihak pengelola bandara atau dari PT Angkasa Pura II. Ini data penerbangan atau pesawat yang bergerak hari ini di Bandara Soekarno-Hatta. Berdasarkan data hingga saat ini ada 1.150 pergerakan ya, dan dari data tersebut ada 578 pesawat yang datang dari berbagai daerah dengan pergerakan penumpang ini hingga 186.505 penumpang. Dan hingga saat ini kalau berdasarkan data yang sudah dihimpun, ini hari ini akan ada 106.000 penumpang yang datang. Dan ini datanya masih dihimpun ya oleh pihak bandara, jadi kami akan terus pantau. Dan tentu saja kami saat ini di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, dan kami akan memantau nanti mungkin akan ada keramaian atau kepadatan di saat ada kedatangan pesawat ya, begitu ya. Namun hingga saat ini kami masih memantau karena hari ini masih pagi ya. Dan ini kalau dari pihak bandara sendiri juga mengatakan hari ini tadi pergerakan pesawat itu sudah termasuk dengan extra flight atau penerbangan tambahan, mengingat hari ini adalah termasuk peak season atau musim padat penumpang, sehingga dari pihak bandara mengatakan bahwa diperlukan adanya extra flight karena adanya lonjakan penumpang dari berbagai daerah ke DKI Jakarta, mengingat hari ini adalah hari terakhir cuti Lebaran 2024. Selain itu juga dari pihak bandara sudah menyediakan pelayanan-pelayanan seperti menambah personel keamanan atau aviation security ini untuk membantu atau mempermudah pergerakan penumpang dari pesawat untuk turun ke bandara untuk kemudian nantinya ke area penjemputan dan dijemput oleh keluarga mereka, begitu. Saya kembalikan ke Anda, Cikal. Salah satu yang menjadi fasilitas rutin di Bandara Soekarno-Hatta adanya posko-posko informasi ataupun posko lainnya yang menunjang para penumpang. Apakah di sana masih disiagakan, Jen? Apa saja yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat? Baik, Cikal. Memang betul sekali ada banyak sekali fasilitas yang bisa digunakan oleh para penumpang yang datang atau calon penumpang yang akan berangkat. Salah satunya ada posko kesehatan. Kemudian nanti jika mereka penumpang ini yang baru saja datang atau calon penumpang yang akan berangkat yang sudah berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, nanti mereka bisa memanfaatkan fasilitas dengan adanya pelayanan ya. Di sini karena ditambah personel pelayanannya, jadi banyak sekali ini para petugas ini yang berjaga atau standby ya di area bandara untuk kemudian nanti melayani para calon penumpang atau penumpang yang datang jika mereka ingin menanyakan sesuatu atau ingin menanyakan keberadaan suatu tempat atau lokasi yang ingin mereka ketahui, begitu, serta banyak fasilitas lainnya yang mungkin mereka bisa tanyakan terlebih dahulu kepada petugas yang berjaga di sekitar bandara. Dan petugas tersebut berada dari luar atau drop zone kemudian hingga ke dalam area check-in juga ada. Jadi Cikal, bagi pemirsa Anda yang ingin melakukan perjalanan atau akan tiba nantinya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, tidak perlu khawatir karena ada banyaknya pelayanan yang ada di sini. Salah satunya disediakan banyak sekali petugas yang bisa Anda tanyai, begitu. Cikal. Oke, salah satu juga, Jen, yang menjadi fasilitas di Bandara Soekarno-Hatta adalah integrasi transportasi. Apakah memang di sana disediakan, artinya ketika penumpang datang, mereka bisa memanfaatkan transportasi lainnya untuk menuju ke lokasi masing-masing atau bagaimana, Jen?
Ya, betul sekali Cikal dan juga pemirsa. Jadi di sini ada transportasi yang terintegrasi ya. Salah satunya ini ada Skytrain atau kereta Kalayang. Dan ini digunakan jadi bagi para penumpang yang baru saja datang sampai di Bandara Soekarno-Hatta, jika mereka tidak ingin menggunakan transportasi mobil begitu, jadi mereka bisa menggunakan fasilitas transportasi kereta Kalayang atau Skytrain. Dan tiketnya bisa langsung dibeli saja. Jadi nanti mereka ketika sampai di area kedatangan, di area pengambilan bagasi, nanti di sana ada petugas dari Skytrain tersebut yang yang menawarkan begitu ya tiket untuk dibeli, tiket Skytrain tersebut. Jadi mereka tidak perlu khawatir, namun bisa juga dibeli secara online. Jadi para penumpang ini penumpang pesawat jadi bisa membeli secara online, atau kalau belum sempat membeli secara online bisa membeli langsung di Bandara Soekarno-Hatta, dan nantinya akan diarahkan di mana letak atau lokasi untuk naik Skytrain atau kereta Kalayang tersebut. Dan juga selain itu untuk transportasi lain juga disediakan banyak sekali taksi-taksi yang sudah disediakan di sini. Jadi bagi para penumpang yang baru saja datang tersebut bisa langsung menanyai jika mereka belum ada jemputan atau belum dijemput oleh keluarga mereka. Jadi mereka bisa menggunakan atau memanfaatkan transportasi taksi-taksi yang sudah disediakan di area bandara tersebut. Cikal. Baik, bagus sekali sebetulnya sejumlah fasilitas masih disiagakan, integrasi transportasi juga tetap disiagakan di sana, Jen. Kita beralih ke rekan Galuh Pandu di rest area kilometer 62. Galuh, kalau saya lihat di belakang Anda ada kepadatan. Bisa Anda jelaskan sebenarnya kondisi di sana seperti apa? Ya, dari kilometer 52 Cikal dan pemirsa, kami memantau bahwa terjadi kepadatan menuju ke rest area kilometer 62B menuju arah Jakarta, dan kepadatan ini terjadi sepanjang sekitar 2 km, artinya terjadi perlambatan arus lalu lintas di kilometer 64. Namun apabila kita melihat di sepanjang ruas tol Jakarta Cikampek ramai lancar, namun tadi terjadi kesendatan beberapa di jalur kontraflow. Kami belum dapat memastikan apa yang menyebabkan kepadatan di jalur kontraflow, tapi kami melihat sampai saat ini masih ramai lancar. Sempat terjadi ketersendatan, artinya padat merayap di jalur kontraflow yang dibuka untuk 3 lajur. Sementara itu untuk rekayasa arus lalu lintas, dibuka kontraflow 2 lajur di kilometer 72 Cipali hingga kilometer 66 Tol Japek, kemudian kontraflow 3 lajur dari kilometer 66 hingga kilometer 47 tempat saya melaporkan, kemudian kontraflow 1 lajur dari kilometer 47 hingga kilometer 36. Apabila kami memantau ada kepadatan pula yang terjadi dari gerbang tol Cikampek menuju ke arah Jakarta, yaitu dari kilometer 68 hingga kilometer 47, artinya pada turunan Jalan Layang MBZ, namun cukup lancar di Jalan Layang MBZ, dan terjadi kepadatan kembali di kilometer 23 Cibitung hingga Bekasi Timur kilometer 18, dan Bekasi Timur kilometer 16 hingga Bekasi Barat kilometer 14 mengalami kepadatan. Sementara itu pemirsa, bagi Anda yang akan beristirahat di rest area, kami informasikan bahwa rest area 62B tempat saya melaporkan padat dan sudah ditutup, namun masih banyak pengemudi yang memilih untuk beristirahat di rest area ini. Namun Anda bisa melakukan pemberhentian di rest area selanjutnya, yaitu di rest area 52B. Dan kami himbau bagi Anda yang akan beristirahat di rest area untuk memaksimalkan waktu 30 menit saja, mengingat masih banyak kepadatan yang terjadi. Namun apabila kami melihat data ke belakang, banyak masyarakat yang melintas dari arah Semarang, dari gerbang tol Kalikangkung, dan ada sekitar 3.000 hingga 4.000 kendaraan yang melintas pada tiap jamnya pada hari keempat Lebaran ini, sehingga bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan pulang bisa menggeser jadwal keberangkatan mungkin setelah tanggal 15 April 2024, karena diperkirakan puncak arus balik akan terjadi hingga tanggal 15 April besok. Dan ada pun waktu-waktu tertentu yang menjadi favorit atau menjadi pilihan masyarakat melakukan perjalanan pulang, yaitu pada pukul 2 hingga 5 sore. Kami melihat bahwa ada data sekitar 3.000 hingga 5.000 kendaraan melintas pada tiap jamnya di sekitar pukul 2 hingga 5 sore, dan diperkirakan mereka akan memasuki tol Jakarta Cikampek yaitu pada pukul 9 hingga 12 malam. Sehingga dapat kami informasikan pada pukul 9 hingga 12 malam di sepanjang ruas tol Jakarta Cikampek akan dipenuhi kendaraan yang akan melakukan arus balik dan kembali ke Jakarta untuk kembali melakukan rutinitas. Dan kami himbau bagi Anda mungkin akan bisa melakukan perjalanan agar tidak terhindar
Maksud kami agar terhindar dari kepadatan pada dini hari pukul 2 pagi karena kami melihat ada tren penurunan kendaraan yang melintas di gerbang tol Kalikangkung, artinya yang melakukan perjalanan dari arah Semarang menuju ke Jakarta mulai dari pukul 2 pagi hingga pukul 6 pagi. Dan pemirsa, dapat kami informasikan pula bahwa untuk mengurai kepadatan lalu lintas arus balik juga pihak Jasa Marga kemudian membuka jalan tol Cipuralang menuju ke jalan tol Jakarta, yaitu membuka jalan tol Jakarta Cikampek 2 Selatan atau Japek Selatan yang sudah dimulai sejak pukul 22.46 waktu Indonesia Barat. Kami juga menghimbau bagi Anda yang melakukan perjalanan untuk berhati-hati dan mematuhi peraturan lalu lintas, yang mana bahwa kecelakaan kemarin juga menyebabkan kecelakaan karena mereka melanggar peraturan lalu lintas dengan melawan arus kontraflow, dan Anda juga memastikan kecukupan saldo e-tol Anda dan bahan bakar Anda, bahwa kecukupan saldo e-tol ini juga menyebabkan perlambatan di jalur gerbang tol Cikal. Baik, rekan Galuh Pandu, terima kasih atas informasi Anda dari kilometer atau rest area kilometer 62, dan juga sebelumnya ada rekan Jen Cahyani melaporkan dari Bandara Soekarno-Hatta. Rekan-rekan, selamat bertugas kembali.